Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Kementerian Perindustrian gencar mendorong pelaku industri fashion muslim di tanah air agar semakin bersaing hingga merambah pasar mancanegara. Guna memperkenalkan produk fashion muslim unggulan nasional, Kemenperin akan menyelenggarakan pameran virtual Indonesia Industrial Muslim Exhibition atau eMotion pada 3-5 Juni 2021. Perhelatan yang mengusung tema Local is the New Global diharapkan dapat mendorong industri produk halal lifestyle agar terus berinovasi dan adaptif dengan kebutuhan pasar saat ini. Pada gelaran eMotion 2021, peserta pameran terbanyak berasal dari industri kecil menengah bidang fashion. Indonesia berpotensi menjadi pemain utama industri fashion muslim dunia karena memiliki keanekaragaman produk, keberadaan komunitas fashion muslim, serta asosiasi fashion muslim yang tersebar di berbagai daerah. Dalam eMotion 2021, beragam merek fashion muslim lokal akan memamerkan sekaligus menjual produk berkualitas premium. Beberapa di antaranya merupakan karya pemenang kompetisi Modest Fashion Project 2020 yang digelar oleh Ditjen IKMA. MOFP adalah kompetisi desain dan konsep bisnis fashion muslim yang digelar setiap tahun sejak tahun 2018. Para juara berhak mendapatkan hadiah serta pembinaan bisnis industri dari Ditjen IKMA. Salah satu pemenang MOFP yang akan menampilkan produknya dalam eMotion 2021 yaitu Putroh Ramadan. Sebagai desainer, Putroh mengangkat kain-kain tenun Nusantara untuk dijadikan outer, dress vest, dan pants. Produk Putroh mengusung tagline Authentic Chic with Ethnic. Sebagai desainer pemenang MOFP 2021, Putroh terus berupaya menggali inspirasi desain dari beragam wastra Nusantara. Produk fashion muslim tanah air memang terus berkembang mengikuti tren dan kebutuhan pasar. Oleh sebab itu, dibutuhkan pameran skala besar agar produk Indonesia semakin dikenal di mata dunia. Tak hanya pameran produk, eMotion juga akan menampilkan peragaan talk show dengan topik diantaranya industri halal dan perkembangannya di Indonesia, akses pembiayaan syariah, serta mengangkat potensi unggulan pangan halal lokal melalui inovasi. Presiden RI Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk selalu mengedepankan kecepatan, ketepatan, dan efisiensi agar dapat bersaing menghadapi kompetisi dunia yang semakin ketat. Hal ini disampaikannya saat memberikan arahan kepada peserta musyawarah perencanaan pembangunan nasional di Istana Negara, Jakarta. Acara ini antara lain dihadiri oleh para Menteri Kabinet Indonesia Maju, kepala daerah di seluruh Indonesia, serta pimpinan lembaga negara lainnya. Indonesia juga harus dapat menjadi bagian dari produsen teknologi dan memperoleh manfaat maksimal dari perkembangan teknologi. Penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir ini semakin tidak bisa kita hindarkan. Ketika pelayanan pemerintahan, pelayanan pendidikan, dan bisnis retail tidak bisa secara luring, kita harus berubah cepat menggunakan instrumen online, instrumen daring. Ketika kita butuh data yang cepat, data yang akurat, data yang terintegrasi, yang kita butuhkan adalah teknologi digital. Ketika kita butuh obat, butuh vaksin, butuh alat-alat kesehatan, yang kita butuhkan untuk cepatnya adalah kita butuh teknologi. Lebih jauh, Presiden meminta jajarannya untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang berdampak pada berbagai sektor. Diungkapkannya, hampir semua perusahaan sekarang ini adalah perusahaan teknologi yang dapat memberikan nilai tambah atau added value. Hal itu sangat tergantung pada kecanggihan inovasi dan teknologinya. Presiden mencontohkan, pelaku industri keuangan sudah mulai bergeser menjadi perusahaan yang mengandalkan teknologi dan inovasi. Banyak fintech yang bermunculan yang mampu mengoperasikan bisnisnya dengan sangat efisien. Begitu pula di bidang pendidikan, pandemi juga mengakselerasi penerapan edutech, di mana pembelajaran jarak jauh menjadi sebuah kebutuhan. Perkembangan iptek yang berlangsung cepat ini harus diantisipasi perencanaannya. Presiden menekankan agar belanja teknologi yang dilakukan harus memberikan manfaat yang jelas bagi publik. Tak hanya itu, Kepala Negara juga meminta agar belanja tersebut dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teknologi di dalam negeri. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat atau penetapan awal bulan Syawal 1442 Hijriah pada Selasa 11 Mei 2021.
atau bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1442 Hijriah yang akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Di masa pandemi ini, sidang isbat akan dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan, sehingga tidak semua perwakilan hadir secara fisik di kantor Kemenak. Panitia akan menyiapkan aplikasi pertemuan dalam jaringan untuk peserta sidang. Disediakan juga untuk media, karena peliputan akan dilakukan secara terbatas. Kementerian Agama akan kembali melaksanakan sidang isbat yang terdiri dari 3 rangkaian acara. Yang pertama adalah paparan tentang posisi hilal yang akan dibawakan oleh tim unifikasi kalender Hijriah, yaitu Pak Cecep Nurwendaya, yang diikuti secara luas, secara langsung melalui live streaming dan berbagai kanal Kementerian Agama, yang akan menghadirkan atau mengundang anggota DPR, ormas-ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia, dan juga duta besar, dengan tetap memperhatikan protokol COVID-19, menjaga jarak, memakai masker, dan seterusnya. Yang kedua, setelah paparan ini dilaksanakan, setelah kita mendapatkan informasi tentang posisi hilal, maka kemudian akan dilanjutkan dengan sidang isbat, insya Allah setelah sholat maghrib, yang langsung dipimpin oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yakut Khalil Qomas, yang bersama dengan ormas-ormas yang lain, bersama dengan MUI, bersama dengan Komisi 8, dan dilaksanakan secara tertutup dan juga terbuka. Tertutup dalam artian terbatas, dan terbuka karena diikuti secara daring juga oleh beberapa ormas yang sudah ditentukan yang diundang. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenak Agus Salim menambahkan, tahapan sidang isbat ini dilakukan seperti awal Ramadan lalu. Sesi pertama akan dimulai sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia bagian Barat, berupa pemaparan posisi hilal awal Syawal 1442 Hijriah oleh anggota tim unifikasi kalender Hijriah Kemenak Cecep Nurwendaya. Setelah maghrib, diselenggarakan sidang dipimpin oleh Menteri Agama, yang diawali dengan mendengarkan laporan data hisab dan hasil Rukyatul Hilal. Kemenak menjadwalkan akan melakukan Rukyatul Hilal pada 88 titik di seluruh Indonesia. Untuk di DKI Jakarta misalnya, Rukyatul Hilal akan dilaksanakan di gedung kantor wilayah Kemenak DKI Jakarta lantai 7, Masjid Al-Musyari'in, Basmol Jakarta Barat, Pulau Karya Kepulauan Seribu, dan Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari Jakarta Barat. Tim Eljan Media melaporkan.